Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura kembali mengeluarkan surat perubahan penetapan status penahanan terdakwa Victor Fredrik Yeymo selaku juru bicara Komite Nasional Papua Barat dalam keterlibatannya pada aksi melawan rasisme Agustus 2019 lalu. Pada akhir persidangan Senin pekan ini, Hakim Ketua Edi Supriyatno S. Putra SH MH bersama dua hakim anggota Matius SH MH dan Andi Asmuru SH MH memerintahkan untuk melakukan penahanan lanjutan atas sisa masa penahanan majelis hakim yang telah dijalani terdakwa Victor Fredrik Yeymo di Rumah Tahanan Negara Abepura sejak 21 Februari sampai dengan tanggal 7 Maret 2022. Namun 7 jam kemudian atau sekitar pukul 7 malam, majelis hakim terpaksa harus menerbitkan surat baru tentang perubahan penetapan status penahanan atas terdakwa Victor Yeymo. Majelis hakim kembali menangguhkan penahanan atau pembantaran terhadap Victor Yeymo untuk menjalani program pengobatan TB resisten rifampicin berupa pengobatan rawat nginap di RSUD Dok 2 Jayapura dengan pengamanan dari Kejaksaan Negeri Jayapura, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada kemarin 7 malam itu, jam 7 malam sekitar itu ada surat penetapan dari majelis hakim selanjutnya membantarkan penahanan dari Victor Yeymo ya. Penetapan hakim dari pengadilan itu yang kemudian kemarin malam setelah jam 7 itu Victor Yeymo tidak lagi ditahan di lapas tapi dikembalikan ke Rumah Sakit Umum Dok 2 untuk mendapat perawatan lanjutan. Kuasa hukum terdakwa Gustav Kawer mengatakan perubahan tersebut terjadi atas pertimbangan kondisi kliennya serta ketidaksiapan fasilitas bagi kliennya di lapas Abepura. Gustav Kawer pun menilai lapas belum cukup layak untuk ditempati kliennya yang membutuhkan fasilitas dan layanan kesehatan selama menjalani program pengobatan minimal dalam 5 bulan mendatang. Nah, dalam pemeriksaan itu Victor menyampaikan keluhannya soal penyakit yang dia derita, kemudian dari dokter dari lapas menyampaikan bahwa ada tiga hal yang dia pertimbangkan untuk tahanan diterima atau tidak. Pertama itu soal koordinasi yang tidak dilakukan sama sekali oleh pihak jaksa maupun hakim soal penahanan ini. Nah, itu kedua itu soal di dalam tahanan tidak ada ruang yang khusus untuk penanganan pasien TB dalam kondisi yang kronis. Ketiga itu sama sekali tidak ada koordinasi dari pihak Rumah Sakit Dok 2 untuk pengobatan lanjutan. Atas dasar pertimbangan tersebut, dokter menyampaikan bahwa mereka akan menolak penahanan Victor di dalam tahanan karena alasan-alasan tersebut. Setelah mendapatkan surat penetapan kedua tentang penangguhan penahanan Victor Yeymo bersama tim kuasa hukumnya kembali ke RSUD Dok 2 Jayapura. Sebelumnya, dokter dari RSUD Dok 2 Jayapura yang menangani terdakwa Victor Yeymo telah mengeluarkan surat perihal perkembangan kesehatan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua berisi 3 poin. Isi surat tersebut menjelaskan tentang kondisi Victor Yeymo yang membaik namun masih harus menjalani program pengobatan TB resisten rifampicin yang menimbulkan efek samping berupa mual dan muntah akibat obat serta penurunan fungsi ginjal, dan bahwa yang bersangkutan masih berpotensi menularkan TB resisten kepada orang lain di sekitarnya. Karena itu Dr. Andreas Piquet, spesial penyakit dalam, yang menandatangani surat tersebut merekomendasikan untuk kepentingan persidangan disarankan agar dilakukan secara virtual untuk menghindari resisten rifampicin.